Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia masuk bab 4, yakni membahas tentang puisi. Tentunya kalian sudah sering kali mendengar tentang puisi ya. Dulu sudah pernah diajari tentang puisi pada saat SD atau MI. Atau kalian sudah sering menulis puisi, membaca puisi bahkan? Puisi itu apa? Puisi itu sebuah karya sastra yang dipadatkan, dipersingkat, diberi irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata kias. Nah, puisi itu juga termasuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan semua kekuatan bahasa yang berpusat pada struktur fisik dan batin. Nah, puisi itu merupakan hasil karya sastra yang disusun dengan menggunakan kata-kata sederhana yang imajinatif sesuai dengan struktur fisik dan batin. Itu pengertian dari puisi. Ciri-ciri puisi itu apa? Ciri-ciri puisi yang pertama itu menggunakan bahasa yang padat. Jadi ketika kalian menulis puisi nanti itu menggunakan bahasa yang padat. Memperhatikan diksi atau pilihan kata, mempunyai daya imajinatif dan figuratif. Imajinatif itu berarti dalam menulis puisi menggunakan imajinasi, dan figuratif itu menggunakan kiasan ya atau lambang. Mempunyai rima, persamaan bunyi, mempunyai irama, dan memperhatikan bentuk atau tipografi. Di sini memperhatikan bentuk itu memperhatikan bentuk penulisan dalam puisi. Apabila kalian masih belum jelas mengenai pengertian dan ciri-ciri tentang puisi, bisa bertanya ke Bu Retno. Selanjutnya, Bu Retno lanjutkan tentang jenis puisi. Jenis puisi itu ada banyak ya. Yang pertama, puisi naratif. Puisi naratif itu puisi yang mengandung suatu cerita, menjadi pelaku, perwatakan, setting, atau rangkaian peristiwa tertentu. Nah, puisi naratif ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada balada, yang kedua ada romansa. Balada itu apa? Balada itu puisi yang menggambarkan perilaku seseorang secara objektif. Cerita tentang orang-orang perkasa ataupun tokoh pujaan. Contohnya, balada orang-orang tercinta. Blues untuk Boni, karya W.S. Rendra. Yang kedua, romansa. Romansa itu puisi yang berisi tentang kisah percintaan yang diselingi perkelahian atau petualangan. Contohnya, puisi yang berjudul Taman karya Khairil Anwar, puisi yang berjudul Surat Cinta karya W.S. Rendra. Yang kedua, tadi ada puisi naratif, ada lagi jenisnya yaitu puisi lirik. Puisi lirik itu puisi yang berisi luapan batin individual penyairnya dengan segala macam endapan pengalaman, sikap, dan suasana batin yang melingkupinya. Puisi lirik ini ada 3 jenis ya. Yang pertama ada elegi. Elegi itu puisi-puisi yang berisi ratapan, perasaan duka atau sedih. Contohnya elegi Jakarta karya Asrul Sani. Yang kedua, jenis puisi lirik itu ada serenada. Serenada itu sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Contohnya serenada biru, serenada jambu, serenada ungu karya W.S. Rendra. Yang ketiga, jenis puisi lirik itu ada ode. Ode atau ode itu pujaan terhadap seseorang, hal atau keadaan. Contohnya teratai karya Sanusi Pane. Atau puisi yang berjudul Diponegoro karya Khairil Anwar. Nah, beberapa puisi ini dapat kalian temui di buku paket bahasa Indonesia. Silahkan dibaca buku paket bahasa Indonesia. Di situ ada banyak sekali contoh-contoh puisi yang sangat bagus. Ya, tadi ada jenis puisi naratif, ada puisi lirik yang dibagi menjadi beberapa macam jenis. Nah, yang terakhir ini ada puisi deskriptif. Puisi deskriptif ini penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda, suasana yang dipandang menarik perhatiannya. Puisi deskriptif ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada satire.
Satire itu mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan dengan sindiran atau keadaan sebaliknya. Jadi isinya puisi itu berisi sindiran-sindiran. Yang kedua ada puisi kritik sosial. Puisi kritik sosial itu berisi ketidaksenangan penyair terhadap keadaan atau diri seseorang dengan cara membeberkan kepincangan atau ketidakberesan keadaan orang tersebut. Jadi membeberkan, menjelaskan tentang ketidakberesan itu, dijelaskan, diungkapkan melalui puisi kritik sosial. Yang terakhir ada puisi impresionistik. Puisi impresionistik itu mengungkapkan kesan penyair terhadap suatu hal. Nah, itu tadi jenis-jenis puisi. Apabila kalian belum paham, boleh bertanya ke Bu Retno. Anak-anak, dalam puisi itu ada maknanya, ya. Ada makna denotasi dan ada makna konotasi. Apa itu bedanya makna denotasi dan konotasi? Bu Retno rasa kalian sudah pernah mempelajari tentang ini ya. Makna denotasi itu makna yang tidak mengalami perubahan apapun dari makna asalnya. Kalau makna konotasi itu makna yang telah mengalami penambahan atau pergeseran dari makna asalnya. Contohnya, ada kata ibu kota, kambing hitam, meja hijau. Nah, meja hijau ini mengandung makna konotasi, apa meja hijau berarti makna konotasinya yakni pengadilan. Ya, kalau makna denotasi dari meja hijau berarti meja yang berwarna hijau ya, makna apa adanya, tidak mengalami perubahan. Nah, sampai sini apa ada yang bingung? Kalau bingung silakan. Ya, tugasnya hari ini silahkan kalian membuka buku paket kalian, silahkan dibaca. Di situ ada banyak sekali contoh-contoh puisi, silahkan dibaca beserta penjelasannya, silahkan dibaca. Apabila kalian menemui kesulitan, boleh bertanya ke Bu Retno. Demikian pertemuan hari ini. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa untuk melengkapi tugas-tugas bahasa Indonesia bagi yang belum selesai. Sekian dari Bu Retno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.